بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahlan. Baik, teman-teman pecinta ilmu nahwu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang masuk pertemuan yang keempat dari program kita Jawahirun Nahwi. Di pertemuan keempat ini, sebagaimana di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, bahwa khusus di pertemuan keempat ini kita akan praktek ngasih harokat dari teks yang tidak ada harokatnya. Kemudian kita akan coba menganalisis, menentukan ya apakah ini isim atau misalnya fi'il ya. Kemudian yang ketiga baru sedikit-sedikit kita akan coba latihan menerjemah. Tapi teman-teman semua, saya harapkan teman-teman persiapan dulu ya. Sebelum melanjutkan video ini, teman-teman alangkah lebih baiknya persiapan dulu ya. Jadi nanti file ini itu nanti akan saya kirim di deskripsi di YouTube-nya, sehingga nanti teman-teman ketika sudah diinformasikan seperti ini, jadi stop dulu nontonnya, kemudian sedikit kemudian coba kasih tadi harokat ya, kemudian menentukan isim atau fiilnya, kemudian beri terjemah sedikit-sedikit. Nah, baru kemudian teman-teman bisa melanjutkan lagi videonya dengan kemudian mencocokkan dengan hasil jawaban dari teman-teman sendiri. Begitu ya. Oke. Baik, teman-teman semua, kita akan coba bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kita langsung praktek ya. Adapun mengenai materi itu sudah dijelaskan sebelumnya di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi sekarang kita langsung praktek. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita coba kasih harokat dulu ya. Syahru Ramadan. Kemudian ini alima Ammarun anna syahra Ramadana yabda'u ba'da ayyamin. Ya. Kemudian walakinnahu lam ya'lam fi ayyi yaumin yabda'u. Kemudian wahasiba anna yauma isnaini awwalu yaumin fi Ramadan. Sa'ala Ammarun abahu an dzalika. Kita ke bawahkan dulu ya. Kemudian fa akhbarahu anna syahra Ramadana qad yakunu yauma as-sulasa'i ya. Wa qala
yahsunu antah tamma fi Ramadana bil ibadati wal ilmi wa taqra'a. Nanti saya jelaskan kenapa taqra'a ya bacanya. Ma tayassara minal Qur'ani al-karim. Ini keyboardnya kepijit. Al-karimi watak uba fi kurrosatika. Ini lebih tepat mungkin dibacanya ba'do ya. Ahkami allati tufiduka fi salatika wa saumika. Kemudian dakhala Ramadanu yauma as-sulatsa'i fajalasa ammarun wa qara'a isrina sobhatan minal Qur'ani. Salah ya. Qur'ani. Wa kataba salasa sopahatin fil masaili allati tufiduhu wa fa'ala dzalika kulla yaumin fi Ramadana fasahula alaihi ma'rifatu. Mungkin teman-teman sebagian nanti ada yang baca ma'rifat ya, yang betul nanti ma'rifat. Saya jelaskan. Ahkami tin. Baik, ini yang pertama ya. Jadi ini judulnya adalah Syahrul Ramadhan. Oke. Baik. Saya coba. Baik, langkah pertama sudah kita lakukan, yaitu kita memberi harokat ya. Kemudian kita akan coba sedikit menentukan apakah ini isim atau fi'il, karena kita belum belajar huruf ya. Apakah ini isim atau fi'il? Berikutnya setelah itu kita sedikit belajar menarjemah, begitu ya. Baik. Ini kita baca Syahrul Ramadhana. Jadi teman-teman semua kita lihat di sini Syahrul Ramadhana. Ini Syahrul itu pasti dia isim. Kenapa ini isim? Sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kalau tidak menunjukkan kalau tidak ada ciri-ciri kata kerja ya, atau fi'il, kemudian misalnya tidak menunjukkan pada makna kata kerja, maka itu bisa dipastikan nanti adalah isim, begitu ya. Maka kita jangan ragu ya menentukan bahwa kata syahr di sini adalah isim. Baik, timbul kemudian pertanyaan, dari mana kita menentukan harokat ujungnya? Jadi untuk sementara teman-teman semua, ketika teman-teman tidak menemukan lafadz sebelum isim itu huruf jar, maka kemudian jangan ragu-ragu untuk membacanya jadi dhammah, begitu ya. Jadi kita baca dhammah saja, atau bahasa sederhananya kalau misalnya terletak di awal itu pasti dia selalu dhammah. Istilahnya nanti marfu', nanti kita akan pelajari ya insya Allah. Baik, jadi syahru di sana itu pasti isim, gitu ya. Kemudian Ramadan juga itu pasti isim. Adapun Ramadan kenapa fathah ya di sana nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi intinya kita hanya fokus pada isim dan fi'il saja. Adapun mengenai hal-hal yang belum dijelaskan tidak akan dulu dijelaskan. Baik, jadi Syahrul Ramadhan. Apa artinya adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan.
Baik. Eh, Kata syahr ya itu dia menunjukkan apa? Jamad ya, benda mati. Ya, kemudian juga Ramadan juga itu menunjukkan jamad ya, benda mati. Sudah kita pelajari di pertemuan pembahasan tentang isim. Baik, berikutnya alima ammarun anna syahra ramadhana yabda'u ba'da ayyamin. Kata alima ini dia pasti fi'il. Ya, ini adalah fi'il. Ya, fi'il. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah fi'il? Jadi teman-teman bisa mengetahui dari tanda ya, sudah kita bahas. Yang kedua, bisa mengetahui dari makna bahwa alima itu maknanya adalah kata kerja. Artinya telah mengetahui. Dia adalah fi'il madhi. Kemudian bukti dia fi'il madhi dia bisa kemasukan dia bisa kemasukan tak tanis jadi alimat misalnya ya, atau misalnya dia bisa kemasukan tak domir ya, dan seterusnya. Baik, jadi alima ini adalah fi'il. Kemudian ammarun, saya percepat, ini adalah isim. Ya, dari mana kita tahu? Ada tandanya yaitu tanwin. Kemudian anna ini belum kita bahas ya. Oke. Kemudian syahro ini adalah isim ya. Kemudian Ramadan ini juga adalah isim. Nah, yabda'u ini adalah fi'il. Dari mana kita mengetahui bahwa yabda'u itu adalah fi'il? Ya, karena sudah kita pelajari bahwa lafaz ini dia menerima huruf mudharaah. Ada alif, ada y, ada nun, ada ya, ada ta ya disingkat jadi anita begitu. Jadi ada huruf ya di awalnya. Ya. Berarti dia adalah fi'il mudhari. Fi'il dan fi'ilnya itu adalah fi'il mudhari. Baik. Kemudian ba'da ya. Ini adalah isim, nanti kita pelajari ya. Kemudian ayyamin ini adalah isim. Dari mana kita mengetahui? Karena ada tandanya yaitu berakhiran tanwin. Baik. Berikutnya waw nanti belum kita bahas, lakinna belum kita bahas ya. Nah, hu di sini adalah isim. Ya, karena dia adalah domir. Ya, kata ganti. Dan sudah kita pelajari kalau kata ganti berarti orang. Ya, sakhsun ya. Kalau ya afwan insan ya istilahnya itu. Jadi kalau misalnya insan manusia berarti bukan kata kerja, berarti isim gitu ya. Maka kita jangan ragu-ragu setiap kita menemukan kata ganti atau domir istilahnya, maka itu adalah isim. Baik, berikutnya ada lam, ini belum kita pelajari. Ya'lam, nah ini adalah fi'il. Dari mana kita mengetahuinya? Karena dia berawalan huruf mudharaah ya, yaitu ya. Oke. Fi belum kita pelajari. Ayyi ini pasti isim. Dari mana kita mengetahui? Dia berakhiran jar. Kasroh. Sudah kita pelajari ya. Yaumin ini adalah isim karena berakhiran atau berujung tanwin. Oke. Ya beda ini adalah fi'il. Ya. Karena dia berawalan huruf mudharaah. Baik, saya percepat. Waw belum kita pelajari. Hasiba ini adalah fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il madi. Ya, kata kerja bentuk lampau. Kemudian anna itu bukan isim, bukan fi'il. Nanti kita pelajari. Yauma ini adalah isim. Dari mana kita mengetahui bahwa yauma ini adalah isim? Karena dia adalah jamad, ya, benda mati dan menunjuk pada keterangan ya. Baik, al-isnaini ini adalah isim. Kita mengetahui bahwa lafadz ini itu berawalan al ya, berarti adalah isim. Awalu ini adalah isim ya. Kemudian yaumin isim ada tanwin. Kemudian Ramadhana isim ya, dia adalah kata benda bulan Ramadan. Sa'ala ini adalah fi'il ya, fi'ilnya adalah fi'il madi. Ammarun isim. Abahu ini dua-duanya adalah isim. An ini adalah belum kita pelajari. Dalika ini adalah isim. Ya, kata petunjuk bukan kata kerja kan berarti isim. Fa belum kita pelajari. Akhbaro ini adalah fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il madi. Ya.
karena dia bisa kemasukan qad ya, kemudian bisa kemasukan tak tanis, kemudian bisa kemasukan tak domir. Kemudian al-ha ini domir adalah isim, syahro ini adalah isim, tadi sudah kita bahas, Ramadan ini juga isim, qad belum kita pelajari, yakunu ini adalah fasih fi'il karena berawalan qad, karena tidak mungkin setelah qad itu adalah isim ya, itu pasti fi'il. Ini fi'ilnya fi'il madhi atau fi'il mudhari? Jawabannya adalah fi'il mudhari. Dari mana kita mengetahui bahwa lafad fi'il ini berakhiran dengan huruf mudhari'ah yaitu ya, berarti dia adalah fi'il mudhari. Yauma ini adalah isim, as-sulasa ini adalah isim. Tandanya ada dua ini. Pertama ada al, yang kedua adalah jar ya, kasrah. Waw belum kita pelajari. Qala ini adalah fi'il, fi'ilnya adalah fi'il madhi. Lam belum kita pelajari. Al-ha ini adalah domir, berarti dia adalah isim. Baik. Yahsunu ini adalah fi'il mudhari. Saya sedikit percepat ya, karena ada huruf mudhari'ahnya. An belum, tahtamma ini adalah fi'il ya. Fi'ilnya fi'il mudhari karena ada huruf mudhari'ah. Kemudian Ramadan adalah isim. Ba belum kita pelajari. Al ibadati dan al ilmi ini adalah isim karena berawalan al dan dia berakhiran jar ya, kasrah. Kemudian takroa ini adalah fi'il karena ada huruf mudhari'ah. Tayassara ya, ini adalah ma juga sebetulnya ini isim ya, tapi kita lewat dulu. Tayassara ini adalah fi'il, ada huruf, ini adalah fi'il madhi, afwan, ini adalah fi'il madhi. Tak di sini itu tak asli ya, bukan tak huruf mudhari'ah. Nanti kita akan pelajari. Baik, min belum kita pelajari, Al-Quran dan Al-Karim ini adalah isim. Kemudian waw belum kita pelajari, taktubu ini adalah fi'il mudhari karena ada huruf mudhari'ah. Kemudian fi belum, warasatik karena ini ada jar, berarti dia adalah isim. Kemudian kaf ini adalah isim bomir ya. Oke. Ba'dha ini adalah isim, al-ahkami isim, ada al, ada kasrah, allati ini adalah isim, ada al ya. Tufiduka ini adalah fi'il mudhari. Ya, ada huruf mudhari'ah. Kafnya adalah isim. Fi belum, salatika ini semuanya adalah isim. Kemudian dakhala ini adalah isim, afwan. Dakhala itu adalah fi'il madhi. Ya, dia bisa kemasukan qad, kemudian dia bisa menerima ta apa? Tanis ya. Kemudian dia bisa menerima ta domir. Ramadan isim, yauma isim, as-sulasai isim karena ada alif lam. Fa jalasa fi'il madhi. Ammarun ini adalah isim, ada tanwinnya. Qara'a ini adalah fi'il, fi'ilnya fi'il madhi. Isrina ini adalah isim, bukan kata kerja karena isim itu puluhan, dia adalah kata benda, berarti isim. Jenisnya adalah benda mati ya, jamad. Sofhatan juga adalah isim, kelahiran tanwin. Al-Quran ini adalah isim. Kata ba fi'il madhi, salasa ini adalah isim. Angka itu kan bukan kata kerja, berarti dia adalah isim. Kemudian sofahatin ini ada tanwin, berarti dia adalah isim. Al-masaili isim, bukan fi'il karena berawalan al dan berakhiran jar, kasroh. Alati isim. Tufidu ini adalah fi'il, sudah tadi ada di atas ya. Fi'ilnya adalah fi'il mudhari, dari mana kita mengetahui ada huruf mudhari'ah. Kemudian al-ha ini adalah dhamir, berarti kalau dhamir dia adalah isim. Fa'ala ini fi'il, fi'ilnya fi'il madhi, dzalika adalah isim, kata petunjuk, kan kata petunjuk bukan kata kerja. Kita punya konsekuensi kalau bukan kata kerja berarti isim. Kemudian sebelum kita nanti belajar tentang huruf ya. Kulla ini adalah isim, yaumin isim, berakhiran tanwin ya. Kemudian Ramadan sudah tadi kita bahas, ini adalah isim. Fa belum kita pelajari, sahula ini adalah fi'il, fi'ilnya adalah fi'il madhi. Alanya belum kita pelajari. Alha ini adalah isim, domir, ma'rifatu ini adalah isim, ma'rifat kan, pengetahuan. Pengetahuan itu bukan kata kerja tapi isim. Baik, kemudian ahkami isim karena jar, adi ini adalah isim. Baik, sekarang sedikit kita akan coba terjemahkan ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alima Ammarun, jadi Ammar mengetahui atau telah mengetahui boleh. Oh, dari atas ya, dari syahr Ramadan, artinya bulan Ramadan.
Alima Ammarun, Ammar sudah mengetahui anna syahra Ramadhana yabda'u ba'da ayyamin. Bahwasanya bulan Ramadan itu ya akan dimulai beberapa hari lagi. Ya, akan berlangsung beberapa hari lagi. Ya, akan atau boleh juga diterjemahkan terjadi beberapa hari lagi. Walakinnahu akan tetapi dia lam ya'lam tidak mengetahui artinya ya. Fi ayyaumin yabda'u. Pada hari apa bulan Ramadan itu akan dimulai. Gitu ya. Yabda'u itu artinya memulai. Wa hasiba anna yaumal isnaini awwalu yaumin fi Ramadhan. Dia mengira, hasiba itu artinya, dia mengira anna yaumal isnain bahwasanya hari Senin itu awwalu yaumin fi Ramadan adalah hari pertama bulan Ramadan. Begitu ya. Kemudian wasala Ammarun abahu. Lalu Ammar itu sa'ala bertanya abahu kepada bapaknya andalika mengenai hal itu. Fa akhbarahu, kemudian bapaknya memberitahunya, yaitu memberitahu Ammar anna syahra Ramadhana qad yakunu yaumas sulasa. Kata bapaknya itu bahwasanya bulan Ramadan itu bisa mungkin terjadi atau mungkin saja terjadi pada hari Selasa. Jadi Ammar mengira hari Senin, bapaknya Selasa. Ya. Oke. Wa qala lahu. Maka bapaknya berkata kepada Ammar. Apa yang dikatakan oleh bapaknya ini merupakan nasihatnya. Yahsunu. Yahsunu itu ini bagusnya. Yahsunu antah tamma fi Ramadhana bil ibadati wal ilm. Ya. Bagusnya Anda itu memperhatikan ya, atau misalnya konsentrasi di bulan Ramadan itu mengisinya dengan bil ibadati wal ilmi, dengan ibadah dan ilmu atau belajar gitu ya. Watakroa, nanti kita belajar ya. Ala kulihal intinya kenapa kita baca fathah tidak doma, karena dia ngikutnya nanti ke sini ya. Nah, ke sini. Ke anak nama. Apa sebabnya? Nanti kita akan bahas ya di pertemuan khusus membahas tentang atof ya. Mata yassara minal Qur'anil Karim. Ya, yang pertama adalah Anda memperhatikan di bulan Ramadan itu dengan beribadah dan ilmu. Kemudian wataqra'a mata yassara minal Qur'an. Lalu Anda membaca apa-apa yang mudah dari apa-apa yang mudah ya, minal Qur'anil Karim, dari Al-Qur'anul Karim. Wataktuba fi kurrasatika, ya. Lalu Anda menulis, ini juga sama ya, fathah itu nanti kita pelajari ini semuanya ngikutnya ke tahtamah. Wataktuba fi kurrasatika ba'dal ahkamil lati tufiduka fis salatika was saumik. Lalu Anda bagusnya itu menulis di buku catatan Anda sebagian hukum-hukum yang bisa berguna untukmu ya pada sholatmu dan saummu itu. Ya. Nah, ini kemudian kapan katanya Ramadan itu? Dakhala Ramadhanu yaumas sulasa ya. Kemudian katanya Ramadan itu ternyata ya terjadi pada hari Selasa. Ya. Fajalasa Ammarun, Ammar pun duduk wa qara'a isrina safhatan minal Qur'ani, lalu dia membaca 20 halaman dari Al-Qur'an. Kurang lebih apa? 2 juz ya. Wa qara'a isrina safhatan minal Qur'an. Kalau ini berarti 1 juz. Kalau lembarnya berarti 2 juz ya. Oke. Okay. Wa kataba salasa safhatin fil masail allati tufidu. Lalu dia menulis 3 halaman ya. Pada masalah-masalah yang bisa berguna untuknya. Wa fa'ala dzalika kulla yaumin fi Ramadan. Ia melakukan hal itu semua setiap hari di bulan Ramadan. Jadi tadi ya, melakukan apa? Ibadah, ya, ilmu, membaca Quran, kemudian menulis di buku catatannya seputar ilmu, ya, kemudian membaca Al-Quran,
ya, menulis ya dan seterusnya. Wa fa'ala dzalika kulla yaumin fi Ramadan. Dia melakukan hal tersebut setiap hari di bulan Ramadan. Fasahul alaihi ma'rifatu ahkamid dini. Maka menjadi mudahlah baginya untuk mengetahui hukum-hukum agama. Maka mudahlah baginya untuk mengetahui hukum-hukum agama. Baik itu ya teman-teman semua. Kita masuk ke yang kedua ya. Saya izin percepat. Oke, kita kasih judul dulu ya di sini ya. Aidul Fitri. Yaumul Aid yaumun sa'idun yafrahu fihi kullu muslimin wa tafrahu fihi kullu muslimatin wa yaqulu fihi al-muslimu li akhihi al-muslimi. Aidun mubarakun katanya. Taqabbalallahu saumana wa saumakum wa kullu amin wa antum bi khair. Wa qabla salatil idi yakhruju afwan yukhriju berarti ya, yukhriju muslimuna zakata fitri la yash'uru al-faqiru wal miskinu bil farah wa surur. Wala Abdul Karimi li sadiqihi Mubarak nadhab ma'an di salatil idi. Qala Mubarak la sa'adhabu ma'a abi wa ikhwati wa ba'da salatil idi nadhabu jami'an li ziyarati aqaribi wa ausdiqai. Baik, kita percepat ya teman-teman semua. Tadi sudah kita jelaskan bahwa kata di awal ya kalau isim dia pasti selalu dhamma karena idnya juga pasti idnya juga ini adalah isim ya, bukan menunjukkan kata kerja id dan tidak ada tanda-tanda kata kerja di sini. Kemudian di sini al-fitri dia isim ya, karena dia ada al. Yaum isim, al-idi isim karena ada alif lam, yaumun isim, sa'idun isim karena ada tanwin, yafrahu fi'il mudhari karena ada huruf mudhara'ah ya. Yang belum kita pelajari kita lewat dulu ya. Kullu ini adalah isim, muslimin adalah isim karena dia berakhiran tanwin, tafrahu fi'il mudhari karena dia berawalan huruf mudhara'ah yaitu ta. Kullu ini adalah isim, muslimatin ini adalah isim berakhiran tanwin, yaqulu ini adalah fi'il berawalan huruf mudhara'ah. Al-muslimu ini adalah isim berawalan al, li akhihi ini adalah isim ya. Nanti kita pelajari ya lafadz akhi ini. Al-muslimi adalah isim, ada al, ada jar, idun ini adalah isim dengan mubarak karena berakhiran tanwin. Taqabbala ya, ini taknya itu bukan huruf mudhara'ah ya.
Nanti di tasrif dipelajari insyaallah. Taqabbala ini adalah fi'il madhi. Baik, karena dia bisa menerima tanis. Seandainya ini fi'il mudhari, dia tidak bisa menerima tanis. Baik, lafaz Allahnya adalah isim, sauma ini adalah isim, na juga ini adalah isim, karena saum itu ini adalah kata benda ya. Sauma juga isim, kum ini adalah isim orang ya, al insan menunjukkan pada al insan, kulu ini isim, amin isim ada tandanya yaitu tanwin, antum ini adalah isim menunjukkan pada insan bi khairin, khairnya ini adalah isim. Kemudian qabla ini adalah isim, sonati isim, jar, al-idi isim, jar, al yukhriju fi'il mudhari ada huruf mudhari'ah, al muslimuna ini adalah isim, ada al, zakata ini adalah isim, zakat kan bukan kata kerja. Al fitri ini adalah isim karena dia berakhiran al, dan jar yash'urunya ini adalah fi'il mudhari karena ini salahnya. Huruf harusnya ya. Kemudian al-fakir dan al-miskin ini adalah isim berawalan al. Kemudian al-farah dan as-surur ini adalah isim berawalan al. Qala ini adalah fi'il, fi'ilnya fi'il madi dan beberapa kali kita menemukan tadi kata qala, sudah tidak bisa diulang lagi. Abdu ini adalah isim menunjukkan orang ya. Al-karim ini adalah isim berawalan al. Li sadiqihi ini adalah isim jar mubarakin ini adalah isim karena berakhiran tanwin dan menunjukkan nama orang. Berarti ini adalah insan. Ta'al ini adalah fi'il. Ini adalah fi'il amr ya. Nanti kita pelajari insyaallah. Nadhab ini adalah fi'il, fi'ilnya adalah fi'il mudhari. Tapi menarik nanti tentang ta'al ini ya. Oke, ma'an ini adalah isim berakhiran tanwin, li salati dan al-idi ini adalah isim. Kalau salati isim karena dia berakhiran kasrah, jar, al-idi ini adalah isim berawalan al. Qala ini adalah fi'il, mubarakun tudah tadi ini adalah isim. Sa'adhabu ini adalah fi'ilnya. Ini adalah fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Sudah kita pelajari bahwa dia berawalan sin, harful istiqbal. Kalau sudah ada sin berarti dia adalah fi'il mudhari, tidak mungkin isim. Ma isim, abi isim menunjukkan orang. Pokoknya yang setiap menunjukkan orang, kemudian benda dan seterusnya itu adalah isim. Ikhwati ini adalah isim, ba'da ini adalah isim, salati ini adalah isim, jar, al-idi ini adalah isim, ada al, ada jar, kemudian nadhab. Nah, ini mah fi'il. Ya, dari mana kita tahu ada huruf mudhari'ah yaitu nun. Jami'an ini adalah isim berakhiran tanwin, li ziyarati adalah isim berakhiran kasrah jar, al aqaribi ini adalah isim berawalan al dan berakhiran jar kasrah, al asdiqa ini adalah isim sama ya. Baik, sekarang sedikit akan kita coba terjemahkan ya. Jadi Idul Fitri artinya adalah Idul Fitri ya, hari raya Idul Fitri. Yaumul Aidi yaumun sta'idun, bahwa hari ini itu adalah hari yang bahagia. Yafrahu fihi kullu muslimin. Ya. Ini menerjemahkannya harus disatukan ya. Biar tidak terlalu kaku. Yafrahu fihi kullu muslimin wa tafrahu fihi kullu muslimatin. Setiap muslim dan muslimah berbahagia fihi ya di hari itu. Nah, menerjemahkannya gitu ya. Biar enak. Wa yaqulu fihi al-muslimu li akhihi al-muslim, dan setiap muslim itu berkata pada hari itu kepada saudaranya sesama muslim, Aidun mubarakun, hari raya yang diberkahi. Taqabbalallahu shaumana was saumakum, mudah-mudahan Allah menerima ya siam kami dan kalian. Wa kullu amin wa antum bi khair, ya. Mudah-mudahan setiap tahun Anda selalu berada dalam kebaikan. Wa qabla sholatil Aid yukhrijul muslimuna zakatal fitr. Ya, sebelum menunaikan Aid, maksudnya salat, setiap muslim itu mengeluarkan zakat fitrah atau membayar zakat fitrah. Fayash'urul faqiru wal miskinu bil farah was sururi. Maka kemudian fakir miskin pun merasakan kebahagiaan dan kesenangan. Wala Abdul Karim li sadiqihi mubarakin. Abdul Karim itu berkata kepada temannya yang bernama Mubarak, "Ta'al,
nadhhab ma'an lis-salatil 'aid. Hei Mubarak katanya, mari kita sama-sama akan pergi untuk sholat Id. Qala Mubarak, Mubarak menjawab, la, oh tidak. Sa'adhabu ma'abi wa ikhwati. Saya perginya akan bersama ayah dan saudara-saudaraku. Wa ba'da sholatil Id, kata beliau, kata Mubarak, lalu setelah sholat Id, nadhab jami'an li ziyaratil aqaribi wal asdiqai. Saya akan pergi bersama-sama untuk mengunjungi keluarga dan teman-teman, ya. Baik, jadi teman-teman ini sedikit mungkin ya praktek. Mungkin teman-teman Ustaz, oh tadi ada yang dilewat. Ya memang karena kita baru membahas tentang isim dan fiil. Adapun huruf belum kita pelajari. Insya Allah nanti di pertemuan yang kelima berarti ya. Eh, Lalu banyak nanti hal apa di sini kita temukan banyak sekali hal-hal yang belum saya jelaskan karena memang kita belum sampai ke mana seperti susunan mudhof, mudhof ilaih, fa'il ya, isim anna, khobar anna, berikut nanti dengan jenis-jenis turunan khobarnya, ada khobar mufrad, ada khobar jumlah dibagi lagi ada ismiyah, ada fi'liyah, kemudian ada syibhu jumlah ya, ada mansukhoh dan seterusnya. Ya, kemudian ada fi'il mudhari madzum, kita lihat di sini ya. Kemudian ada masdar muawwal yang sebagai apa? Jadi fa'il dan seterusnya dan seterusnya. Itu belum kita bahas. Nah, insya Allah seiring berjalannya waktu, Allah berikan saya kemudahan ya, kesehatan dan seterusnya. Insya Allah kita akan terus berjalan. Baik, saya kira cukup ini untuk prakteknya. Jadi teman-teman semua, alhamdulillah tadi sudah kita memberi harokat ya, kemudian eh, menentukan mana isim mana fiil ya dengan semua tanda-tanda yang sudah kita pelajari. Lalu tadi kita sedikit belajar menerjemahkan, mudah-mudahan ini bisa menjadi apa bahan praktek lalu penyemangat teman-teman untuk terus berlanjut mengikuti apa pembelajaran kami semua bareng-bareng dalam program Jawahirun Nahwu. Insya Allah nanti pertemuan kelima ya, berarti kita akan membahas tentang al-harf berikut nanti dengan ketentuan-ketentuan serta turunan-turunan lalu jenis-jenis yang nanti berkaitan dengan tema al-harf ini. Saya kira cukup ya. Nanti teman-teman sekali lagi tinggal dicocokkan ya, jangan japri ke saya, tapi dicocokkan apa masing-masing. Mudah-mudahan teman-teman Allah berikan kemudahan ya, ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat, kemudian menambah keberkahan serta mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita semua. Saya kira cukup. Aku qouli hada wa astagfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.